Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis pendapatan nasional 2 sektor. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya Alma Puspita Dewi, yang kedua saya Anizah, yang ketiga oleh saya sendiri Eki Smala Putri, yang keempat Novita Sari. Pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Khusus untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, ada faktor yang paling penting menentukan diantaranya tingkat pendapatan rumah tangga. Perilaku masyarakat membelanjakan sebagian dari pendapatan untuk membeli sesuatu disebut pengeluaran konsumsi. Konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan setiap pakai disposable income. Dengan kata lain, fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan dikenal dengan fungsi konsumsi dan secara umum ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B, YD dalam kurung A lebih dari 0, 0 kurang dari B, kurang dari 1. Dengan C dan YD merupakan pengubah yang masing-masing menunjukkan konsumsi dan pendapatan real. Parameter A menunjukkan besarnya pengeluaran konsumsi otonom, yaitu pengeluaran yang bergantung pada tingkat pendapatan, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar pendapatan, seperti ekspektasi ekonomi dan konsumen, ketersediaan dan syarat-syarat kredit, dan standar hidup yang diharapkan. Sementara parameter B menggambarkan kecenderungan mengkonsumsi marginal yang merupakan perbandingan antara perubahan dalam konsumsi dengan perubahan dalam pendapatan, atau B sama dengan MPC sama dengan sigma C atau sigma YD, serta memiliki nilai antara 0 dan 1. Samaan 1.1 menyiratkan bahwa pada tingkat pendapatan yang rendah, konsumsi akan melebihi pendapatan, sedangkan tingkat pendapatan yang tinggi, konsumsi lebih kecil daripada pendapatan. Hal ini sejalan dengan hukum psikologis yang mendasar tentang konsumsi dari Keynes, yang mengatakan bahwa apabila pendapatan naik, maka konsumsi juga akan naik, tapi dengan jumlah yang kecil. Yang C, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan sangat berkaitan dengan penghasilan seseorang. Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan penggunaan barang dan jasa dalam rumah tangga. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan yang didapatkan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi dan tabungan, meliputi ekonomi, kekayaan, penghasilan, suku bunga, kemampuan hemat, dan dana pensiunan. Fungsi konsumsi dan tabungan bisa dituliskan dalam rumus tertentu. Fungsi konsumsi adalah hubungan jumlah konsumsi dan penghasilan. Fungsi tabungan adalah hubungan jumlah tabungan dengan penghasilan. Maka fungsi konsumsi dan tabungan dapat dituliskan dengan rumus Y sama dengan C tambah S. Keterangannya, Y disebut sebagai pendapatan, C disebut sebagai konsumsi, dan S disebut sebagai tabungan. Contoh soal dan pembahasan fungsi konsumsi dan tabungan. Jika fungsi konsumsi C sama dengan 95.000 ditambah 0,75Y dalam rupiah, sedangkan C merupakan besarnya konsumsi, Y besarnya pendapatan, maka besarnya konsumsi apabila tabungan sebesar 100.000 adalah penyelesaian. Y sama dengan C tambah S. Y sama dengan 95.000 ditambah 0,75Y ditambah 100.000. Yang mempunyai variabel Y kita pindah ruaskan. Jadi Y dikurangi 0,75Y sama dengan 95.000 ditambah 100.000. 1 dikurangi 0,75Y sama dengan 195.000. Y sama dengan 195.000 dibagi 0,25. Y sama dengan 780.000. Jika diketahui nilai Y sama dengan 780.000, maka besar konsumsi C adalah, kita kembali ke persamaan C. Jadi C sama dengan 95.000 ditambah 0,75Y. C sama dengan 95.000 ditambah 0,75 dikali 780.000 sama C sama dengan 95.000 ditambah 585.000. C sama dengan 680.000. Jadi besarnya konsumsi adalah Rp680.000.
Fungsi investasi. Fungsi investasi yaitu suatu pengeluaran untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Sudono 2000. Fungsi investasi yang kedua yaitu kurva yang menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Pandangan ahli ekonomi klasik. Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaan. Berdasarkan pandangan ini, bahwa di dalam suatu perekonomian sering sekali wujud keadaan di mana jumlah keseluruhan penawaran barang-barang dalam perekonomian, penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu diimbangi oleh keseluruhan permintaan terhadap barang-barang tersebut. Permintaan agregat yang sama besarnya, oleh karenanya kekurangan permintaan tidak akan berlaku. Penentuan suku bunga. Ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan-perubahan dalam suku bunga akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Faktor yang menentukan suku bunga. Sumbu datar dalam gambar 1.1 menunjukkan jumlah permintaan dana untuk investasi dan tabungan, dan sumbu tegak menunjukkan suku bunga. Kurva 1 menunjukkan permintaan para pengusaha terhadap tabungan rumah tangga atau keinginan pengusaha untuk melakukan investasi pada berbagai suku bunga. Rumah tangga dalam gambar 1.1 dapat dilihat bahwa keseimbangan di antara keinginan dalam menawarkan tabungan mereka dan keinginan para pengusaha untuk melakukan investasi. Penyesuaian dalam pasar modal. Apabila keadaan yang terjadi adalah berbeda daripada keadaan keseimbangan, penyesuaian akan terus-menerus berlangsung dalam pasar modal sehingga tercapai keadaan keseimbangan seperti yang telah diterangkan di atas. Dalam keadaan seperti ini, suku bunga tidak akan mengalami perubahan lagi dan tingkat keseimbangan antara tabungan dan permintaan dana untuk investasi tercapai. Kelemahan pandangan klasik. Faktor-faktor yang menunjukkan tingkat permintaan agregat yang dicapai dalam suatu perekonomian dan akibat dari perubahan-perubahan dalam permintaan agregat kepada yang pertama, tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, dan yang kedua, penggunaan tenaga kerja. Kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dengan ahli-ahli ekonomi klasik yaitu: yang pertama, faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Dan yang kedua, sifat-sifat berkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Penentu tabungan dan investasi atau pandangan Keynes. Penentu tabungan. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan bergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Ia terutama tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Apabila jumlah pendapatan rumah tangga itu tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti ke atas jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga itu. Ini berarti menurut pendapat Keynes, jumlah pendapat yang diterima rumah tangga dan bukan suku bunga yang menjadi penentu utama dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga.
penentu investasi. Di samping itu, Keynes tidak yakin bahwa jumlah investasi yang dilakukan para pengusaha sepenuhnya ditentukan oleh suku bunga. Keynes tetap mengakui bahwa suku bunga memegang peranan yang cukup menentukan di dalam pertimbangan para pengusaha melakukan investasi. Apabila tingkat kegiatan ekonomi pada masa kini adalah menggalakkan dan di masa depan diramalkan perekonomian akan tumbuh dengan cepat. Maka walaupun suku bunga adalah tinggi, para pengusaha akan melakukan banyak investasi. Masalah kekurangan pengeluaran agregat. Menurut Keynes, pada umumnya investasi yang dilakukan oleh para pengusaha adalah lebih kecil dari jumlah tabungan yang dilakukan rumah tangga pada waktu dicapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karenanya, perbelanjaan agregat dalam perekonomian adalah lebih rendah dari produksi barang-barang dan jasa-jasa pula pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan dalam pengeluaran atau perbelanjaan agregat ini akan menimbulkan pengangguran dalam perekonomian. Perbedaan pandangan mengenai penentu tabungan. Menurut pandangan klasik, menurut ahli-ahli ekonomi klasik, jumlah tabungan ditentukan oleh suku bunga. Sedangkan menurut pandangan Keynes, menerangkan pandangan Keynes mengenai penentuan tabungan masyarakat. Kurva S adalah fungsi tabungan, yaitu suatu garis yang menggambarkan hubungan di antara jumlah tabungan dan pendapatan. Kurva S bermula dari nilai tabungan negatif dan S bentuknya menaik dari kiri ke bawah, kanan atas. Penentu suku bunga. Pandangan Keynes. Keynes juga mengkritik pandangan klasik mengenai penentuan suku bunga. Suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Menurut Keynes, keseimbangan di antara permintaan dan penawaran uang, yaitu MD sama dengan MS, akan menentukan suku bunga. Tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Bahwa tingkat upah dapat mengalami perubahan-perubahan dan ini merupakan faktor lain yang akan menjamin tercapainya tingkat pengguna tenaga penuh. Keynes juga mengkritik pendapat ini dan selanjutnya menunjukkan bahwa dari sudut kenyataan yang terdapat dalam masyarakat dan dari sudut teori pendapat itu tidak benar. Dalam perekonomian modern terdapat persatuan-persatuan pekerja yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib para pekerja. Usaha ini termasuklah menjaga agar para pekerja diberi upah yang wajar. Kekuasaan ini menyebabkan tingkat upah tidak mudah untuk diturunkan. Terkini pendekatan dalam penentuan kegiatan perekonomian. A. Perkembangan analisis makroekonomi. Dalam garis besarnya, perkembangan analisis makroekonomi yang dikemukakan sesudah masa golongan Keynesian dapat dibedakan kepada 4 pemikiran. 1. Monetaris. 2. Klasik baru. 3. Segi penawaran. 4. Keynesian baru. Analisis keseimbangan Keynesian yang menunjukkan peranan pengeluaran agregat dalam menentukan tingkat pendapatan nasional mempunyai 2 kelemahan penting berikut. 1. Analisis tersebut tidak memperhatikan efek perubahan tingkat harga terhadap keseimbangan pendapatan nasional. 2. Dalam menentukan keseimbangan, analisis Keynesian tidak memperhatikan penawaran agregat, yaitu sikap para pengusaha dalam perekonomian dalam menghasilkan barang dan penjualan ke pasar. C. Pertumbuhan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi dalam persoalan pertumbuhan ekonomi telah lama berkembang akan tetapi sampai di mana persoalan tersebut diperhatikan perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan keseimbangan. Perubahan keseimbangan terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan dan penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan harga keseimbangan akan kembali ke titik awal, tetapi jika yang berubah adalah faktor-faktor ceteris paribus seperti teknologi untuk sisi penawaran atau pendapatan untuk sisi permintaan, keseimbangan tidak kembali ke titik awal.
Multiplier atau pengganda adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya tambahan variabel tertentu dalam perekonomian. Besarnya multiplier K sama dengan 1 garis miring 1 MPC sama dengan 1 MPS. MPS adalah marginal propensity to save, kecenderungan tambahan tabungan marginal. MPC marginal propensity to consumen, kecenderungan tambahan konsumen marginal. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.